warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Aduh, ada yang udah lemes tuh dan sarapan belum? Belum, Ibu. Belum. Nanti ya, boleh mulai makan kalau pelajaran udah selesai. Waktunya istirahat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau mimpin doa dulu ya, seperti biasa. Pembaca kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada berapa? Berangkat semua, Ibu. Berangkat semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita pelajaran apa? Ada tahu? Matematika. Betul, matematika. Ada yang suka matematika nggak? Tidak suka. Ada yang suka. Gampang kok, matematika itu gampang banget. Kalau ada kerjain. Oke, seperti biasa sebelum pelajaran kita menyanyikan dulu lagu nasional. Ibu minta kalian untuk berdiri dulu sebentar. Yuk, berdiri dulu yuk supaya kita semangat. Masih ingat nggak macam-macam bangun datar itu bentuknya bentuknya apa aja? Persegi. Ya, terus Segitiga. terus itu Persegi panjang. terus Trapesium. beda-beda, Beda-beda. habis itu persegi dan layang-layang. Nah, jadi pengertian dari luas bangun datar adalah daerah atau area pada bangun datar yang dibatasi oleh garis atau sisi-sisi bangun datar. Ada beberapa jenis bangun datar yang itu tadi yang sudah kalian sebutkan. Nah, ini yang pertama ada namanya luas segitiga. Ini kalian boleh catat di buku kalian ya, nanti biar kalian ingat bisa buat belajar. Segitiga itu memiliki berapa sudut? Kalian sudah belajar tentang sudut-sudut? 3. Ya, 3 sudut. Terus, nah ini luas dan rumus luas dari bangun segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah ini setengahnya seperti ini ya. Tingginya itu ini ya, dari bawah sampai pucuk. Nah alasnya itu yang bagian bawah, dan tingginya ini garis-garis sebelah ini. Bisa dilihat? Coba kan? Itu. Selanjutnya ada contoh soal. Seperti contohnya yaitu segitiga memiliki ukuran alas 9 cm dan tinggi 4 cm. Berapakah luas dari segitiga tersebut? Nah, luasnya setengah, nanti alasnya dimasukin, alasnya yang bawah itu ya 9 cm, tingginya 4 cm. Jadi setengah kali alas kali tinggi kali 9 kali 14 sama dengan 18. Contohnya di sini.
cm. Tingginya 4 cm. Terus ditanya luas. Tadi rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah dari ini alasnya 9 cm dikali tingginya 4. Ini bisa ya 9 yang bisa dibagi 2 ya, maka 4. Coret 2. 1 kali 9 9 kali 2 18. Tuh, paham ya? Dimengerti? Selanjutnya di soal yaitu luas persegi. Persegi adalah suatu bangunan yang memiliki 4 sisi satu panjang. Kalau luas itu karena ini ukurannya sama, sisi-sisinya dan fungsinya sama, jadi luasnya adalah sisi kali sisi. Contoh soalnya ada sebuah persegi memiliki sisi 9 cm. Berapakah luas dari persegi tersebut? Coba Mbak Korin bisa dibaca jawabannya. Luas dari persegi yang ada di gambar yaitu 81 cm. 81 cm itu di mana? Dari 9 dikali 9 sisi. Ya, betul. Iya, karena rumusnya sisi kali sisi dan diketahui sisinya adalah 10 cm. Jadi 9 kali 9 hasilnya 81 cm. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu luas persegi panjang. Kalau tadi persegi itu sisi-sisinya sama, panjangnya semuanya sama. Sedangkan kalau persegi panjang itu cuma 2 sisi yang sama. Jadi yang atas sama bawah, yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Nah, rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Ingat-ingat jangan sampai ketukar. Panjang itu yang sebelah yang bawah atas, dan lebar itu yang sebelah kiri sama kanan. Nah, selanjutnya ini contohnya lagi ada sebuah lapangan yang memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Ya Mbak Zara, coba jawab. Pertanyaannya itu ada sebuah lapangan, bentuknya itu persegi panjang, luasnya 10 cm dan panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Dihitung luas dari lapangan tersebut. Jadi untuk luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar itu. Nah, karena panjangnya 10 dan lebarnya 5 berarti 10 kali 5. Ya, Jadi kan 50. Jadi luasnya persegi panjang itu adalah 50 cm. betul. Ya, betul sekali bisa. Oke, paham ya. Selanjutnya ada luas jajar jenjang. Jajar jenjang itu sebenarnya sama kayak persegi panjang tadi, cuman kalau ini kan agak miring gitu ya. Jadi jajar jenjang adalah bangunan datar yang dibentuk atas dua buah pasang rusuk yang dimana pada masing-masingnya memiliki ukuran sama panjang serta sejajar dengan pasangannya. Luasnya itu alas kali tinggi, hampir sama kayak segitiga tadi, cuma kalau ini enggak pakai setengah ya, jadi langsung alas kali tinggi itu. Ini contoh soalnya. Berapakah luas dari jajar jenjang jika diketahui memiliki alas 12 cm dan tinggi 5 cm? Itu bisa diperhatikan yang titik-titik itu adalah yang namanya tinggi, sedangkan yang bawah itu namanya alas. Jadi dimasukin aja dari rumusnya tadi alas kali tinggi itu berarti alasnya 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi luas dari jajar jenjang tersebut adalah 60 cm. Selanjutnya ada luas trapesium. Luas trapesium itu bentuknya kayak atap rumah ya. Jadi luas trapesium itu terdiri dari 4 buah ruang yang dimana
dan dua-duanya di antara merupakan sejajar namun panjangnya tidak sama. Jadi ini sejajar sama ya, atas bawah kiri yang kanannya sama tapi atas bawahnya itu beda. Sehingga luasnya itu adalah rumus luas dari trapesium adalah setengah kali digorok alas bagi B kali T. L itu luas, A dan B itu sisi-sisi sejajar trapesium atas sama bawahnya. Terus T tinggi trapesiumnya yang di titik-titik tersebut. Nah, di contoh soal trapesium, sebuah trapesium diketahui memiliki 6 cm, memiliki tinggi 6 cm. Berapakah luas trapesium jika diketahui memiliki sisi sejajar 8 cm dan 12 cm? Oke, kita masukkan aja. Apa rumus luas dari trapesium? Ya benar, trapesium ya. Apa? Setengah kali Ya, setengah kali dalam kurung A tambah B ya, kali tinggi. ya kali tinggi. Di setengah kali tadi A dan B itu adalah sisi ya, sisinya diketahui 8 dan 12, jadi 8 tambah 12 dikali tingginya 6. Masih sama. Terus yang di dalam kurung dijumlahkan dulu. 8 tambah 12 berapa? 20 dikali 6. Nah, ini bisa disederhanakan. 20 bagi 2 10 kali 6 60. Jadi luasnya 60 cm. Nah, selanjutnya, oh ya, tadi ada yang mau ditanyakan? Paham? Oh iya, oke. Selanjutnya adalah luas layang-layang. Ada pernah lihat layang-layang kan? Nah, itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi layang-layang adalah bangun data yang terdiri dari dua buah segitiga sama kaki serta terbentuk segi empat, di mana memiliki alas yang berhimpitan dan membentuk menjadi suatu bentuk layang-layang. Layang-layang ini kalau mencari luasnya itu rumusnya setengah kali D1 kali D2. D1 itu apa? D1 itu adalah diagonal. Nah, ini bisa dibedakan diagonal yang pertama itu yang bagian atas yang bentuk segitiganya itu kecil ya, ujung-ujungnya atas itu. Terus sedangkan D2 atau diagonal yang kedua itu yang bawah yang agak lebih lebar. Jadi mengerti? Bisa. Contoh soal luas layang-layang itu yang pertama, sebuah layang-layang diketahui memiliki ukuran diagonal 6 cm dan 10 cm. Berapakah luasnya? Jadi dijawab aja, luasnya itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Tinggal masukin luas sampai dengan setengah kali tadi diagonalnya 1 6, diagonal 2 nya 10 sama dengan 30 cm persegi. Selanjutnya luas sebelah ketupat. Ini hampir sama kayak tadi layang-layang, cuma bedanya kalau ini atas dan bagian atas sama bawahnya itu sama, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, sama rata besarnya. Itu. Jadi belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi dengan ukuran yang sama panjang serta memiliki 2 pasang sudut, bukan siku-siku dengan sudut yang paling saling berhadapan memiliki besar yang sama. Ini sama ya rumusnya kayak tadi, sama kayak layang-layang, yaitu luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan
titik tertentu. Titik tertentu ini disebut pusat lingkaran. Nah, luas dari lingkaran yaitu ada tahu itu apa bacanya? P. P kali R itu apa? Jari-jari. Jari kali jari-jari. Jadi P itu bisa ditulis ketika 22/7 juga bisa ditulis dengan 3,14 tergantung sama soalnya, karena ini soalnya satuannya bukan koma-koma, bukan desimal, jadi bisa ditulis 22/7. Kalau misal jari-jarinya itu ditulis misal 1,5 atau berapa itu baru menggunakan yang satunya, yaitu berapa tadi satunya? 3,14. Ya, 3,14. Ini kayak contoh soalnya, ada lingkaran memiliki jari-jari 14 cm, berapakah luas lingkaran tersebut? Itu tinggal dimasukin P kali R kali R, jadi 2/7 kali 14 kali 14 sama dengan 616. Udah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, gitu. Kalau gitu mau kasih kalian games, kalian bakal sama rumus tadi yang udah ibu jelasin. Masih 17 menit. 18 menit wes. Terus kali ini satu-satu. Ada. Jadi di sini udah buat kertas. Ibu mau ada 2 anak yang maju buat pilih kertas ini. Ada yang mau mengajukan diri atau ibu mau pilih tunjuk? Untung aja Bu. Tunjuk. Tapi itu deh, capcip, kembang, pilih mana yang mau tunjuk. Ya lagi, tapi kembang, pilih mana yang mau tunjuk. Oke. Ngapain ibu? Pilih, coba pilih. Nanti bisa ada kotak. Nanti pilih sesuatu. Lima Ibu. 5 buka ya. Nah, itu ada gambar apa? Lingkaran. Lingkaran. Coba tuliskan apa rumus dari luas lingkaran. Rumusnya aja Bu. Ya. Oke, bagus. Coba sekarang ibu mau tanya, kalau diketahui begini jari-jarinya yaitu 28. Juga. Maaf, 21 juga. Lagi. Sekarang ibu mau tanya, kalau misal diketahui jari-jarinya 21, kira-kira luas dari lingkaran tersebut berapa? Karena 21 bisa dibagi 7, jadi kita menggunakan Pi yang 22/7. Berarti karena R-nya 21 dimasukin itu 21. Dikalinya ditulis 21 kali 21. Oh iya Bu. Ini dicatat-catat ada 3 itu. Iya, betul. Terus ini berarti 66 kali 21. Hasilnya cm. ya, benar nggak anak-anak? Betul. Betul. Oke, tepuk tangan, kasih tepuk tangan buat berdasarkan. Terima kasih Bu. Nanti siapa lagi? Ya, Mbak Salma. Empat. Kita lihat nomor 4. Ya, apa luasnya trapesium? Dengan kali alasan ini. Iya, benar.
Itu. Oke ya, Iya. ya oke alas kali tinggi. Sekarang ibu tanya, coba hitung luas trapesium jika diketahui alasnya adalah 20, tingginya 16. Jadi coret dulu 20 bagi 2, 10 kali 16. Ya, betul. Ya, jadi sih kayak gitu ya anak-anak, paham semua? Paham. Oke, kalian belum pernah kan? Ya, aku nggak mau print ini. Aduh, apa-apa kayak orang semua. Ya, sebenarnya ya, Pak. Seperti biasa, matematika kan udah ada kelompoknya masing-masing. Jadi hari ini ibu mau membagikan LKPD, kalian boleh diskusikan dengan teman sekelompok, lalu dikerjakan. Nanti perwakilan kelompok seperti biasa maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Kelompoknya udah selesai. Belum. Gampang nih, gimana dapat bisa loh. Udah selesai. Belum semuanya. Belum semuanya. Susah kok. Contoh yang pertama, meja berbentuk persegi panjang. Oh, nggak tahu deh. Menjawab nomor berapa? 3. Ya, coba ditulis, diketahui, ditanya, lalu jawab. Diketahuinya apa? Tanya apa? Ditanya luas juga. Nah itu enggak sih? Kali kasih baik. Hah? Lebar ada kali baik. Saya kecil. Terus kali L. Terus beneran anak hasilnya 120 cm? Benar. Iya betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, jadi sampai sini kalian sudah paham rumus-rumus dari luas bangun datar. Pada itu, karena jam pelajarannya sudah habis, jadi kita lanjut untuk materi selanjutnya di minggu depan selanjutnya. Kalian boleh belajar bisa mempelajari tentang bangun-bangun uang. Ya, bangun uang itu beda sama bangun datar. Kalau waktunya sudah habis, maka pembelajaran sudah selesai. Sekian. Mohon maaf jika ibu ada salah untuk kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.